pengen bergerak, tapi nggak ada ruang. Di satu sisi mereka acuh tak acuh, biarinlah ini bukan urusan saya bukan kepengurusan BEM atau saya kepengurusan BEM, oh nggak apa-apalah, ini nggak akan menghasilkan buat saya. Kadang berpikir seperti itu. Kadang yang pengen bergerak tapi nggak ada ruang untuk bergerak gini. Iya. Jadi susah ya Bu ya, ketika kita memikirkan selalu hasil. Jadi kalau kita pingin melakukan sesuatu kemudian yang dipikirkan terlebih dahulu hasilnya, ya dengan tanda kutip hasil apa itu materi ya, seperti itu. Ya ini susah, ini tidak akan terbangun ya. Sama halnya kemarin juga saya pernah membuat satu organisasi di kampung saya, itu namanya IPPM, Ikatan Pemuda Peduli Memburit. Nah di situ saya gembleng para pemuda di situ membuat apa namanya kerja bakti ya. Akan tetapi kendala paling utama pada waktu itu kenapa organisasi tidak berkembang ya, karena di mindset mereka itu hanya bagaimana sekiranya organisasi ini menghasilkan kepada. Nah saya bilang kalau seperti itu mindset kalian ya ini bahaya. Jadi organisasi tidak akan berkembang. Ya mungkin tidak jauh beda lah dengan organisasi-organisasi yang lain ketika mindset kita itu hanya uang. Seperti itu ya Bung Wildan ya. Kita ya. Jadi mudah-mudahan ini apa namanya, saya sangat support juga dengan keinginan. Ini masih keinginan ya. Ya masih keinginan. Kita mudah-mudahan terlaksana secepat mungkin, karena saya pengen juga melihat di kampus ini ada organisasi yang benar-benar bisa membuat hidup suasana lah. Nah kalau saya ibaratkan sekarang ini ibarat sapi tidak ada induk lah, seperti itu ya. Kaberak katemor. Ya cuma kita aja lah yang begini. Kita sering diskusi pojok-pojokan seperti inilah berdua. Teman satunya itu siapa namanya? Yang Inong itu di mana sekarang dia? Kalau itu sekarang ada di daratan. Di daratan ya. Dia mau ngambil apa katanya ada keperluan keluarga gitu. Itu saya seneng banget sama dia. Karena dia artinya dia sepemikiran dengan saya. Saya kan pernah bincang-bincang sama dia. Pengen kayak membuat seperti ini. Dia masih setuju. Bahkan dia akan mengajak teman-teman lain gitu. Nah, jadi sebenarnya kita akan mencari orang-orang yang seperti itu ya kan. Kita nggak usah banyak-banyak dulu lah ya kan, 5 atau berapa 6. Nanti suatu saat keinginan yang lain yang merasa resah itu tadi pasti akan sama keinginannya dengan kita ini, seperti itu. Ya, saya terus terang bangga ketika ada keinginan mahasiswa yang seperti ini, tidak kemudian vakum. Ya sama halnya di kelas kita lah. Waduh, terus terang bukannya apa, artinya di kita itu kan seharusnya ada tujuan. Untuk apa sih ya, saya kuliah misalnya untuk apa misalnya hanya untuk ijazah atau sebenarnya ini kan gimana menurut Bung Wildan? Kebanyakan gini Pak, kita kuliah itu kebanyakan kan tujuannya nanti kita kuliah lulus dapat pekerjaan, intinya uang kan. Tapi itu apa ya, memang butuh menurut saya, memang butuh, tapi hakikatnya itu bagaimana ilmu kita bermanfaat ketika sudah berada di masyarakat, ada bermanfaat bagi kita, keluarga maupun masyarakat. Itu yang terpenting. Mungkin ini jalan seperti itu untuk bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi dengan sosial lainnya nantinya ketika kita sudah lulus seperti itu, mempunyai ijazah. Tapi kalau misalnya jalan ini tidak kita tempuh sebelumnya, terus kemudian kita dapatkan ijazah, seperti apa kita bersosialisasi nantinya, ya kan? Tidak mempunyai ilmu untuk bersosial, wah sama aja, ya kan? Banyak teman-teman saya terus terang Bung Wildan, saya itu sudah melanglang buana lah. Saya pernah kuliah di Jogja, di Paris itu Parangtritis ya. Terus kemudian saya pindah ke Malang, terus saya pindah ke Bali, ya, seperti itu. Jadi teman-teman saya bilang, walah Mas Agus, dia bilang nggak usah kuliah lah, kamu udah tua, dia bilang. Tapi pemikiran saya bukan seperti itu, ya. Jadi tua muda itu semua sama. Yang penting ada
willing to do, ada keinginan dalam hati kita bagaimana kemudian untuk membangun yang terbaik bagi kita seperti itu. Ya kan apa ya Pak, dalam bahasa agama kita kan tututlah ilmu sampai ke liang kubur. Iya. Artinya nggak ada batasan untuk kita menuntut ilmu, maupun muda, tua, nggak ada batasan. Selagi kita mampu, ayo kita menuntut ilmu. Iya, benar. Iya. Menuntut ilmu itu kan bukan konteksnya di ranah kampus, sekolah, bisa di luar juga. Di luar juga ya. Jadi ilmu itu macam-macam, seperti itu, bukan cuma di kelas. Ya, kita belajar. Karena menurut kami gini Pak, pelajaran yang kita dapat dari kampus dalam kelas itu mungkin berapa persennya? 25% mungkin. Selebihnya itu di luar. Di luar ya, di ekstra lah. Di ekstra lah, kayak di organisasi. Bahkan saya lebih suka di warung kopi. Di warung kopi, di warung kopi karena banyak hal-hal yang saya temukan di warung kopi. Ngobrol sama teman-teman, diskusi sama teman-teman. Yang mungkin di sana kita jauh beda pemikiran, bahkan beda paham. Ya paham gini, tapi kita tidak bicara tentang paham kita bicara masalah kedepannya. Perubahan kedepannya bagaimana gitu. Iya benar ya, karena memang itu tugas kita ya kan, karena agent of change itu kan, agen perubahan lah seperti itu ya. Oke, mungkin itu Bung Wildan, kita stop dulu materi ini ya, biar kita kita sapa dulu sahabat-sahabat Fiber semua di luar sana. Jadi sahabat-sahabat Fiber, mungkin ada yang kami bincangkan ini sama persis dengan kalian yang ada di luaran sana. Kalau misalnya ada yang bisa diambil, silahkan diambil. Kalau toh misalnya tidak ada, ya abaikan saja seperti itu. Karena kami di sini itu hanya untuk menghibur dan memberikan edukasi-edukasi, kemudian untuk pengembangan diri kita masing-masing seperti itu. Kalau toh misalnya ada kesilapan, kami berdua, saya Agus, ini Bung Wildan ya, Bung Wildan, mohon maaf karena memang itu sifat dari manusia, al-insanu daif, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja Bung Wildan. Apa kesimpulan sementara lah buat materi yang kita mulai tadi diskusikan itu? Gini, kalau saya menyimpulkan itu terlalu terlalu jelimet gini. Jadi intinya gini. Intinya selaku mahasiswa, kita bicara konteks mahasiswa. Iya, mahasiswa. Kita kembalikan niat kita sebagai mahasiswa itu apa, dan tugas kita apa yang ada di kampus. Ketika situasi seperti ini, kita harus ngapain? Pertanyaannya, beranikah kita? Itu aja Pak. Oke. Sahabat-sahabat Fiber, kelanjutannya tunggu video selanjutnya. Kami akhiri video ini, mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan memberikan edukasi kepada teman-teman sahabat-sahabat Fiber di luar sana. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.